Pemirsa, petugas kantor imigrasi Ngurah Rai akhirnya mengamankan seorang warga Inggris yang nekat berjualan burger di kawasan Kuta Badung. Pria tersebut kini ditempatkan sementara di rumah detensi imigrasi. Tyler DeLorean, warga asing asal Inggris, tidak lagi menjajakan burger di kawasan Monumen Ground Zero menggunakan sepeda motor modifikasinya. Petugas kantor imigrasi Ngurah Rai Bali akhirnya mengamankan pria tersebut. Petugas menyatakan Tyler tidak bisa menunjukkan paspornya kepada petugas. Selama di Bali, Tyler hanya tinggal di sebuah tenda yang didirikannya di Gang Popis Kuta karena kehabisan uang untuk biaya hidup. Kini petugas menempatkan sementara di rumah detensi imigrasi Ngurah Rai hingga prosesnya selesai. Saat ini sudah kami limpahkan di rumah detensi imigrasi karena yang bersangkutan berjualan burger di depan Monumen Bom Bali. Pas berjualan juga menimbulkan keramaian, mengganggu lalu lintas, macet di jalan sana. Ada juga protes dari masyarakat kan terkait kegiatan tersebut. Dan juga yang bersangkutan itu ternyata begitu kita cek tidak memiliki tempat tinggal yang layak untuk tinggal dan sudah tidak memiliki biaya hidup untuk hidup itu. Sebelumnya aksi Tyler berjualan burger viral di media sosial lantaran berjualan dengan cara yang unik dengan mempromosikan burgernya menggunakan gerobak motor. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, bule yang berjualan burger di Bali kini diamankan di rumah detensi imigrasi dan kita akan membahasnya bersama dengan Sugito, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai Bali. Selamat sore Pak Sugito. Selamat sore Mas Yosef, selamat sore Bu Ziata. Baik, Pak Sugito, ini kan dia tidak punya paspor, lantas bagaimana caranya dia masuk ke Indonesia? Apakah paspornya hilang atau seperti apa, Pak? Sebenarnya yang bersangkutan itu masuk secara legal ke Indonesia menggunakan dokumen perjalanannya. Secara legal masuk tanggal 16 Oktober 2022. Jadi setelah kami amankan yang bersangkutan, kita lakukan interview dan menanyakan paspornya. Ternyata paspor yang bersangkutan berada di aparat penegak hukum lain karena yang bersangkutan masih mempunyai kasus hukum dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Ya Pak Sugito, jadi saat ini bagaimana status hukum dari bule yang bersangkutan? Karena kabarnya sebelumnya bule tersebut juga kerap memasang poster bernada provokatif begitu ya Pak Sugito? Nah, yang bersangkutan warga negara asing ini mengalami sedang berurusan dengan aparat penegak hukum lainnya. Oleh sebab itu, pas pertama kali kita lakukan interview dan kita lakukan juga koordinasi dengan pihak kepolisian. Memang betul kasus hukumnya masih berjalan di pihak kepolisian, sehingga kami selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk turut memantau kegiatan warga negara asing tersebut. Baik, lantas ini akan dideportasi atau seperti apa, Pak? Nah, kami tentunya tidak bisa mendeportasi warga negara asing apabila warga negara asing tersebut sedang menjalani proses hukum di aparat penegak hukum lainnya. Tentu dalam hal ini yang bersangkutan warga negara asing tersebut harus menyelesaikan proses hukumnya sebelum dilakukan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian. Ya, sebetulnya apa tujuan awal bule ini datang ke Indonesia? Sejak kapan dan bersama siapa awalnya bule tersebut datang ke Indonesia, Pak Sugito? Jadi yang bersangkutan ini tujuan awalnya melakukan wisata, masuk seperti kami jelaskan tadi, tanggal 16 Oktober 2022 menggunakan visa on arrival. Yaitu yang bersangkutan tujuannya melakukan wisata di Bali ini. Baik. Lantas kalau untuk proses hukumnya seperti apa, Pak? Apakah nanti akan diserahkan ke pihak kepolisian untuk melanjutkan kasusnya? Nah, kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Denpasar, berikut juga dengan perwakilan negaranya, Konsulat Jenderal Inggris dan Kedutaan Besar
Inggris, kami juga sudah intent menginformasikan tentang kondisi, keadaan, dan status warga negaranya yang sedang bermasalah di Bali. Ya Pak Sugito, sebetulnya apa saja catatan hukum yang pernah dilakukan oleh WNA asal Inggris ini? Untuk catatan di kami, yang bersangkutan pernah melakukan satu unjuk rasa. Oleh sebab itu kami belum masuk ke sana karena itu ranahnya pidana umum, yaitu di pihak kepolisian. Sementara kami untuk unsur keimigrasiannya yang bersangkutan melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Yang bersangkutan melakukan yang seperti yang gambar sekarang, melakukan penjualan burger dan segala macam yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan pada saat masuk ke Indonesia. Baik, ini kan dia membuka usaha gerobak seperti itu, Pak. Ini apakah modalnya dari mana? Adakah warga mungkin yang membantu dia untuk berjualan seperti ini atau memang biaya dari si bule ini sendiri? Nah, untuk itu kami masih akan kita perdalam tentang bagaimana dia bisa berusaha, dari mana permodalannya, masih dalam proses penyelidikan. Ya Pak Sugito, bule ini kan diketahui berjualan burger di sekitar kawasan Kuta ya Pak. Nah sebetulnya seperti apa aturan bagi warga negara asing yang ingin mendirikan usaha kecil-kecilan atau berdagang seperti yang dilakukan oleh WNA asal Inggris ini Pak Sugito? Jadi untuk warga negara asing yang berkeinginan untuk berinvestasi atau bekerja harus sesuai dengan izin yang pertama dia sampaikan atau dia mohonkan. Apabila akan berinvestasi sudah ada ketentuan-ketentuan investasi dan masuk pun harus dengan visa investor. Apabila warga negara asing ingin bekerja tentunya harus ada penjamin baik berupa badan hukum atau perorangan yang mengajukan perizinannya, mulai dari perizinan bidang usahanya atau pekerjaannya dari Kementerian Tenaga Kerja, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan visa kerja yang dikeluarkan oleh imigrasi, sehingga tidak serta-merta warga negara asing itu bisa bekerja tanpa izin-izin yang telah dikeluarkan. Baik, terima kasih Pak Sugito, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Ngurah Rai telah bergabung bersama kami. Selamat sore dan sehat selalu Bapak.